Oke, jumpa lagi teman-teman di channel kita KF Awam. Masih bersama saya. Halo, kita semangat terus ya untuk terus membahas materi-materi yang menarik, topik-topik yang menarik seputar ketofastosis ya. Tapi sebelum itu teman-teman, aku mau ingatkan, jangan lupa ya. Apa itu? Ayo, jangan lupa apa? Tebak. Oke, benar. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng ya. Oke, teman-teman, materi kali ini juga luar biasa, sering menjadi topik yang trending di Facebook ataupun grup-grup newbie ya. Karena akan terus dikupas, akan terus ditanyakan, makanya aku berpikir video ini sangat penting ya. Apa itu? Bagaimana caranya memulai KF ya? Caranya bagaimana? Starting KF ya. Oke, jadi teman-teman langsung aja kita bahas pertanyaan pertamanya yang sering ditanyakan, bagaimana memulai diet ini? Ya, biasanya kan pertanyaannya karena ini anggapannya diet, ya sudah, it's okay ya kan, karena teman-teman kan juga rata-rata masih melihatnya ini before after, oh ini program pengurusan badan dan segala macam. It's okay, enggak masalah ya. Jadi diet di sini aku kasih tanda kutip ya. Nanti dibahas juga nggak? Dibahas. Nanti ada pertanyaannya juga. Oke, jadi bagaimana memulai diet ini? Yaitu yang pertama simple, hindari karbohidrat. Ya, hindari karbohidrat. Kenapa? Karena karbohidrat itu kalau sudah dicerna ya di dalam tubuh udah masuk nih lewat mulut, apapun itu seperti yang digambar sebelah ini, sebelah yang mana nih? Nah, sebelah sini. Aku jadi bingung-bingung sendiri. Karbohidrat yang di sebelah ini gambarnya, apapun itu, kalau sudah dicerna, dia akan menjadi yang namanya glukosa atau gula darah. Ya, jadi memulai diet ini paling gampang, satu, menghindari karbohidrat dulu. Ya, karbohidratnya kita hindari. Ya, terus ini kan banyak macamnya karbohidrat, ada ini segala macam. Nah, bagaimana cara membedakannya? Simple, ya, simple banget. Ya, jadi lupakan nama makanan. Ya, lupakan nama makanan ya, mau itu nasi, kemudian ada roti, ada mie, ada kacang ya kan, belum lagi nanti ada buah ya kan, kentang, jagung, biji-bijian dan seterusnya. Kenapa ini mesti dilupakan? Karena ini nama ini semuanya itu nanti akan dicerna ya kan di dalam tubuh, karbohidrat dicerna dan jadi ujung-ujungnya glukosa atau gula darah. Oke, jadi lupakan. Ya. Terus caranya gimana nih? Kan banyak banget ya kan nama makanannya termasuk karbohidrat itu apa? Nah, simple. Nih, aku kasih key point. Semua yang tumbuh dari tanah akan menyerap unsur hara dan mengandung karbohidrat di dalamnya. Ingat ya, semua yang tumbuh dari tanah akan menyerap unsur hara dan mengandung karbohidrat di dalamnya. Ini aku kutip, aku sadur, tidak secara tertulis, tapi implikasinya jelas. Ini berbicara dari link itu, Wikipedia, Plant Nutrition, ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri, teman-teman sadur, kira-kira dapat penyaduran yang sama seperti aku, enggak? Ya. Semua yang tumbuh dari tanah akan menyerap unsur hara dan mengandung karbohidrat di dalamnya. Ya. Simple. Yang pertama, pertanyaan sudah dijawab. Hindari karbohidrat. Pertanyaan kedua, ya. Pertanyaan kedua seperti ini. Lalu, apa yang dimakan di diet ini? Ya. Oke. Makin panas, ya. Oke. Yang dimakan di diet ini, ya, atau di ketofastosis, ya, rendah karbohidrat. Jadi, kalau pertama, hindari karbohidrat, ini sekarang rendah karbohidrat. Loh, kok rendah sih? Tadi katanya dihindari. Oke, simpelnya begini, nanti aku jelasin. Ya, kalau kita rendah karbohidrat seperti gambar di samping ini, ya kan banyak. Oh, ternyata ada daging, ada ikan, ada telur, ada keju, ada ini. Itu semua rendah karbohidrat. Atau nanti kalau misalnya ikan itu digoreng atau gimana, misalnya mau dikasih bumbu, mau dikasih masak bumbu kuning, mau dimasak santan. Nah, bumbu-bumbu itu kan masih menggunakan karbohidrat.
seperti bawang putih, bawang merah, ya kan, kemudian daun bawang, kadang-kadang itu enggak apa-apa sebagai bumbu, it's okay. Makanya aku bilangnya rendah karbohidrat, ya. Bukan tinggi karbohidrat seperti teman-teman nanti makan nasi, masih makan kentang, kadang-kadang cuma ngurangi, udah aku nggak makan nasi deh, aku makan beras merah. Nah, itu teman-teman bisa jawab sendiri, apakah itu rendah karbohidrat atau tidak. Ya, dibandingkan misalnya cuma makan ikan tapi pakai karbohidratnya dari bumbu. Bumbunya juga tidak yang medok banget kalau bahasa Jawanya, yang tajam banget. Dengan rendah karbohidrat, otomatis gula darah kita normal, ya, normal glukosa. Ya, tidak seperti tadi. Kalau kita banyak makan nasi, mie segala macam, pasti glukosa kita suka naik. Setelah makan kan suka naik, habis itu turun. Memang itu normal, normalnya seperti itu. Simak di videoku sebelum-sebelumnya tentang mengapa kondisi fisiologi glukosa pencernaan dan segala macam itu ada, ya. Nah, jadi kalau hewani lawannya nabati, tadi kan tanaman ya, tumbuhan. Lawannya ini hewani, ini yang diperbolehkan ya, karena rendah karbohidrat. Karbohidratnya bukan dari hewannya. Mungkin ada beberapa seperti olahan di keju, ya kan? Tapi kalau di hewani aslinya itu tidak mengandung karbohidrat ataupun sedikit sekali. Menurut data dari Kementerian Kesehatan ya, yang bagian gizi biasanya mereka selalu update tuh tabel data bahan makanan mentahnya. Misalnya ikan atau telur itu masih ada karbohidratnya dikit apa enggak. Ya. Oke. Jadi kalau gula darah kita, glukosa kita normal, ya kan, otomatis angka GDP kita, gula darah kita juga bagus. Ya, kita tidak overweight seperti yang umum ditemui teman-teman sekarang. Mungkin teman-teman juga lagi galau, iya aku memang overweight, ya. Karena ini kondisi ini bisa terjadi, maksudnya kondisi overweight, obesitas dan segala macam itu sebenarnya kondisi hiperinsulinemia yang merupakan indikator awal dari disfungsi metabolik. Jadi ada problem di metaboliknya atau sindrom metabolik, simpelnya begitu. Ini bukan aku yang bilang, ya, ini ada jurnalnya, linknya juga ada tuh, udah tak sertain, ya, jadi teman-teman jangan ragu, cek hiperinsulinemia itu seperti apa. Mas, tapi kan gula darahku selalu normal, ya kan? Oke, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti insulinnya nggak kerja kan? Karena apa? Kalau kita habis makan kemudian gula darah selalu tinggi, kemudian kan insulin itu tugasnya kan berusaha nurunkan. Memang sih gula darahmu kembali normal setelah makan sebanyak apapun. Tapi itu kan artinya insulinmu kerja keras. Nah, ya, paham ya? Dan ini sesuai dengan 7 parameter yang disyaratkan untuk bilang kalau metabolikmu itu sehat atau tidak, optimal atau tidak. Ya, ini ada satu jurnal terbaru, survei dari 2009 sampai 2016, ya kan? Kondisi metabolik yang optimal, yang tidak ada disfungsi, tidak ada sindrom, itu ada 7 parameter seperti ini. Ya, 7 parameter kondisi metabolik optimal. Yang pertama, ya, lingkar pinggangnya dulu. Untuk pria di bawah 102 cm. Ya, kalau wanita di bawah 88. Nah, cek, ayo. Mulai cek. Belum bergejala sih, tapi sudah ada problem metabolik. Walaupun belum bergejala, masih fine. Ada yang sampai menggemuk sampai 2 kintal, ya fine. Fine, tidak ada gejala, tapi itu sudah ada problem metabolik sebenarnya di dalam lingkar pinggang. Kemudian, glukosa puasa dan HbA1c. Nah, glukosa puasanya di bawah 100, HbA1c-nya di bawah 5,7. Kalau yang sering cek lab, ini pasti paham. Ya. Kemudian, tekanan darah. Ya. Tekanan darah tidak melebihi 120 atau yang bawahnya 80. Atasnya tidak lebih dari 120, yang bawah tidak lebih dari 80. Ya. Kemudian, trigliserid puasa di bawah 150. Kemudian, yang keenam, HDL puasa. HDL puasa untuk pria harus di atas 40, wanita harus di atas 50. Ya. Kemudian yang terakhir, tidak mengkonsumsi obat. Sedang tidak mengkonsumsi obat. Ya, tidak dalam perawatan obat. Jadi,
Kalau teman-teman memenuhi, ya kan, memenuhi ini semua, teman-teman sudah pasti metaboliknya bagus, ya kan, Anda sehat, ya itu yang dibilang sehat seperti itu. Tapi kalau Anda memenuhi 3 atau lebih, minimal 3 atau lebih, itu tandanya teman-teman sudah ada disfungsi metabolik. Ya, teman-teman kalau perhatikan dari 7 parameter ini, berdasarkan prevalensinya ini, jurnal ilmiahnya, tidak sama sekali menunjukkan kolesterol. Jadi, teman-teman jangan ragu. Ya, sekali lagi, ini jangan ragu. Yang bilang jurnal loh ya. Kalau jurnal itu bilang bukan dari kolesterol, bukan parameter disfungsi metabolik, berarti teman-teman paham nih. Oh, ternyata kolesterol itu tidak masalah. Kalau trigliserida puasa saya nomor 5 di bawah 150 dan glukosa puasa saya di bawah 100, itu tidak masalah. HbA1c juga di bawah 5,7. Paham ya? Jadi teman-teman jangan ragu lagi. Asam urat pun juga, ya, asam urat pun juga bukan jadi parameter kondisi metaboliknya bagus atau tidak. Ya, yang menjadi parameter kondisi metabolik optimal 7 ini. Oke. Nah, aku rangkum semuanya, sudah pernah aku ditampilkan di videoku sebelumnya tentang mengapa kok harus memilih hewani, ya. Jadi apa yang dimakan di sini tujuannya adalah supaya teman-teman glukosanya selalu normal. Normal dengan kondisi insulinnya tidak kerja keras atau tidak hiperinsulin. Karena kalau hiperinsulin, teman-teman pasti memenuhi 7 parameter ini, melanggar ibaratnya. Pasti tidak memenuhi 7 parameter ini. Pasti minimal 3 atau lebih tidak tercapai. Entah itu HbA1c-nya mulai naik, tensi mulai naik, trigliserida puasanya juga sudah mulai naik, HDL selalu rendah, dan sudah mulai konsumsi obat-obatan. Itu, ya. Jadi, teman-teman, aku sudah rangkum untuk mengapa harus hewani di fase induksi, ya, itu alamatnya, linknya. Jadi teman-teman kalau sudah subscribe, pasti teman-teman juga sudah tahu ini videonya di mana. Tinggal diulang, disimak lagi. Nah, sudah ada kata fase di sini. Berarti pertanyaan ketiga, ya. Selalu ini juga ditanyakan. Apa sih tujuannya fase-fase di diet ini? Ya, tujuannya apa? Oke, langsung aku jawab. Tujuannya itu melatih adaptasi puasa. Ya, dengan adanya pembatasan jendela makan dan pembatasan jendela puasa, penerapan jendela puasa dan pembatasan jendela makan, teman-teman sebenarnya sedang dilatih lewat protokol KF melatih adaptasi puasa. Tuh, Mas, kok malah melatih? Bukannya tujuannya untuk makan sayur ya? Ya kan? Kan di video Mas sebelumnya juga sayur itu nanti di fase konsolidasi dan segala macam baru bisa dimakan. Kan tujuannya itu. Sebentar, ya. Yuk, kita mulai bedah. Dengan Anda melatih, dengan teman-teman melatih adaptasi puasa, Anda sebenarnya teman-teman sedang melakukan pembatasan kalori dari makanan. Ya. Jadi, kalau teman-teman berpuasa, sebenarnya teman-teman kan tidak makan. Tetap minum ya, tetap minum, tapi tidak makan. Jadi itu membatasi. Nah, kalau membatasi, ya kan, teman-teman sebenarnya sedang mencoba untuk apa? Seperti yang tadi di belakang. Mencoba menurunkan gula darahnya. Ya, gula darah yang selama ini disumbang dari makanan. Ya, makanya tujuannya fase itu melatih adaptasi puasa, bukan untuk supaya nanti bisa makan sayur di fase konsolidasi atau makan buah di fase maintenance, bukan itu. Melatih adaptasi puasanya. Kok bisa, Mas? Coba kita bandingkan secara infografis fase-fase dari induksi, konsolidasi, dan maintenance. Ya, untuk induksi, infografisnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa, mungkin yang sudah tahu protokol, segera download, ya kan? Kalau yang belum tahu, segera baca, segera cermati, ya. Jadi fase induksi, puasanya mulai dari jam 8 malam sampai jam 12 siang besoknya. Ya, keesokan harinya. Teman-teman lihat, di jam puasa itu, atau jendela puasa, ada waktu tidur dari jam 10 sampai jam 6. Ya,
Jadi puasanya itu bukan dalam kondisi full terjaga selama 16 jam, tapi teman-teman ada waktu tidur. Ya, ini adaptasi. Jadi basically atau secara mendasar, teman-teman sebenarnya puasanya cuma dari pagi yang dalam kondisi terjaga itu dari pagi sampai siang. Ya. Baru setelah itu jam 12 sampai jam 8 malamnya teman-teman bisa makan lagi di situ. Tentunya di pertanyaan yang kedua yang kedua sebelumnya apa yang dimakan. Nah, itu teman-teman udah tahu, ya. Nah, coba kita sekarang bandingkan dengan fase konsolidasi, ya. Nah, terlihat kan perbedaannya? Waktu tidur sama, jendela puasa di saat kita terjaga itu lebih panjang dikit, beda 2 jam. Ya. Sama juga dengan maintenance. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini baru kelihatan nih, adaptasi puasanya dilatih. Ya, dilatih untuk tujuan apa? Menurunkan gula darahnya. Gula darahnya supaya selalu normal, punya titik keseimbangan baru tanpa harus dikontrol lewat, oh kita mesti makan nasi merahnya segini aja. Oh, kita nggak perlu, kita makan kentangnya segini banyak aja ditimbang-timbang. Enggak. Ya. Di ketofastosis, fokusnya adalah puasa, tapi bukan berarti puasa terus-terusan berkepanjangan. Lihat. Ya. Jadi ini aku simpulkan dulu, fase bukan untuk pencapaian target bisa makan sayur atau buah. Catat ya, bukan untuk capaian target. Ingat, melatih adaptasi puasa. Ya, sehingga dari sini teman-teman bisa tahu nih. Ya, kalau sudah dibatasi, otomatis melatih adaptasi ini juga melatih adaptasi dari stres sistemnya teman-teman. Ya, melatih adaptasi stres sistem. Ya, ingat videoku sebelumnya, teman-teman sering cek, ya, karena adaptasi stres sistem ini akan tercermin dari gula darah teman-teman. Patokannya kan 80 kalau di protokol, tapi tiap-tiap orang punya titik keseimbangannya masing-masing. Contoh, orang DM, ya kan, belum terbiasa bisa puasa, karena waktu masih belum ber-KF, dia makannya banyak. Begitu dia puasa mungkin agak kesulitan. Tidak apa-apa, itu namanya dilatih. Jadi kalau misalnya dia belum sanggup di fase induksi puasa sampai jam 12, it's okay, tidak masalah. Karena toh yang dimakan kan hewani, ya kan, yang rendah karbohidrat, sehingga gula darahnya tetap terkontrol, tidak melonjak ke seperti kalau misalnya masih makan nasi, roti, mie, dan lain-lain. Ya, sehingga patokan angka berapapun, kalau aku ngambil di protokol 80, titik keseimbanganmu tercapai berapa, itu jadikan patokan. Sehingga, kalau teman-teman ternyata adaptasi puasanya, atau dengan kata lain adaptasi stres sistemnya masih belum mampu, sehingga glukosanya agak naik, kan di protokol dibilang, harus kembali ke fase sebelumnya. Tujuannya apa? Supaya puasanya diturunin. Paling rendah jendela puasa itu di fase induksi sampai jam 12. Mas, aku udah fase induksi, tapi gula darahku nggak turun-turun. Ya kan, malah cenderung naik. Ya, 80 itu sulit tercapai. Pertanyaan, aku menjawabnya begini. Oke, titik keseimbanganmu berapa? Biasanya rata-rata 90, Mas. Tapi sekarang mulai naik jadi 100. Kadang-kadang bisa sampai 100 lebih. Nah, kalau ada kenaikan seperti itu dari titik keseimbangannya 90, berarti ada kemungkinan ada sesuatu yang memicu stresmu. Sehingga tercermin dari gula darah puasamu naik. Padahal puasanya sudah 16. Oke, kalau gitu apakah artinya aku tidak perlu puasa? Tidak apa-apa. Tidak masalah. Turunkan dulu. Tapi jangan lupa cari penyebabnya kenapa. Apakah ya, melatih adaptasi stres sistem ini berbicara harmonisasi di 5 pilar. Ya, 5 pilar KFLS. Ya kan? Yang teman-teman mungkin sudah hafal bahwa itu semuanya ada 5 pilar di sini. Ya, 5 pilar. Makanan, puasa, jendela puasanya,
aktif geraknya, tidurnya, dan juga psikisnya. Ya, jadi teman-teman dari sini stresor itu ternyata banyak. Pemicu stres bukan cuma dari puasa, bukan cuma dari makanan juga, tapi bisa dari yang lain. Apakah olahragamu terlalu berlebihan? Apakah tidurmu bagus? Tidur sudah bagus, olahraga sudah, tapi pikir terus. Ada sesuatu yang dipikirkan. Kadang-kadang kalau sudah sesuatu dipikirkan, biasanya tidurnya juga keganggu sih, ya. Dan itu tercermin semua. Tercermin di mana? Di angka gula darahmu. Ada naik dari kira-kira biasanya titik keseimbangan. Nah, sekarang teman-teman paham ya. Jadi jangan fokus untuk mencapai hanya supaya bisa makan sayur sama buah. Ingat, tujuannya fase itu untuk melatih adaptasi puasa. Tujuannya fase melatih adaptasi puasa sebenarnya basicnya adalah, atau kata kuncinya, substratnya atau sarinya adalah melatih adaptasi stres sistemmu. Jadi berbicara harmonisasi. Jadi jangan lagi berbicara, aku salah makan ini kali. Aku salah, jangan-jangan aku ada yang salah nih makannya. Ingat, stresor itu bukan cuma dari makanan. Ya, puasamu berapa panjang? Olahragamu seberapa intens? Tidurmu bagus enggak? Terus, sering mikir enggak? Sering menggunjingkan orang enggak? Itu bikin stres loh, menggunjingkan orang. Ya, ya ini intermezzo aja. Ya, karena kalau abstrak atau psikis, itu kan sifatnya abstrak banget. Jadi sulit untuk diukur. Kalau tidur, olahraga, jendela puasa kita bisa kalkulasi ya, seperti di videoku yang sudah aku share ya kan, tentang stres di KFLS ya kan. Bagaimana ini apakah fisik atau psikis ya. Itu linknya, dan juga aku juga sudah kasih video cara hitung dan kelola stres di KFLS ya kan. Itu linknya juga sudah ada. Ya, jadi teman-teman harus bisa move on. Move on-nya begini. Jangan lagi hanya terpaku, aku ketosis enggak ya? Aku ini enggak ya? Sudah ketonya sudah benar enggak ya? Sudah pernah kita uji coba dulu banget, ya kan? Udah kita bikin polling. Rata-rata teman-teman yang sudah menerapkan ketofastosis di awal pertama kali itu tidak lebih dari 1 hari. Begitu livernya sudah habis glikogennya, keton sudah bisa diproduksi. Ya, ini bicara fisiologi dikit ya. Jadi, ketika keton sudah diproduksi, itulah ketosis. Nah, tinggal sekarang ketosisnya mau seberapa optimal. Itu berbicara adaptasi. Tapi ketosisnya sudah tercapai. Tinggal sekarang berbicara melatih adaptasimu. Nah, itu tujuannya fase-fase di KF. Ya kan? Jadi ada banyak di balik itu, bukan cuma supaya bisa makan sayur dan buah, bukan itu. Ya. Lanjut ke pertanyaan 4. Ya. Ini yang juga sering ditanyakan. Amunisi apa yang perlu disiapkan di diet ini? Ya. Oke, amunisi apa? Ini juga sudah pernah aku bahas, ya. Ada beberapa amunisi yang sering ditanyakan, IH, PCO, kemudian teh hijau, ya kan, garam, ya kan, dan semuanya sudah aku rangkum di satu video. Wajibkah amunisi di KF? Ya, itu linknya teman-teman bisa cek, ya kan. Aku lanjut ya, langsung pertanyaan kelima. Sampai berapa lama saya menjalankan diet ini? Seru ya. Sampai berapa lama? Sebenarnya balik lagi sih ke yang tadi. Teman-teman pada saat nanyakan kenapa sih mesti makan yang rendah karbohidrat, ya kan? Jadi jawaban pertanyaan berapa lama ini kembali ke jurnal yang tadi, prevalensi kondisi metabolik optimal. Kalau teman-teman sudah mendapatkan 7 parameter ini, ya kan, minimal tidak terjadi 2 lah, atau cuma 1 deh, ya kan, cuma 1 parameter yang teman-teman alami, ya kan, cuma 1, itu sudah bagus banget. Sudah bisa lepas obat aja udah luar biasa, ya kan, sudah bisa lepas obat itu sesuatu yang luar biasa. Berapa banyak testimoni di grup Facebook kita, di grup KF kita, yang sudah bisa lepas obat DM,
bisa lepas obat hipertensi, ya kan, bisa lepas obat kolesterol, obat trigliserid dan segala macam, ya kan, obat oral metformin, insulin, aduh udah banyak banget, ya. Itu artinya coba ditanyakan ke mereka-mereka yang sudah mencapai kondisi metabolik atau sudah mengupayakan perbaikan kondisi metaboliknya. Kira-kira mereka mau berapa lama menjalankan, ya? Mau menjalankan KF ini sampai berapa lama? Ataupun kalau dibilang diet, ya. Jadi aku tutup video ini dengan pilihan ada di tangan teman-teman, ya. Mau menjalankannya sebagai diet, ya, hanya sebagai kurus berat badan dan segala macam, ya, atau sebagai lifestyle, ya. Anda sendiri yang tentukan. Anda sendiri, bukan kita. Teman-teman sudah bisa lihat sendiri testimoni berkelimpahan, ya, berserakan bahkan, ya kan, dari segala penyakit dan segala macam. Teman-teman memang butuh komunitas, pingin dapat sharing, tapi tetap keputusan ada di tangan teman-teman paling akhir. Keputusan paling akhir itu ada di tangan teman-teman. Teman-teman sendiri harus tentukan mau ke diet atau sebagai lifestyle. Kalau diet kita tahu begitu sudah tercapai, ya kan? Misalnya, oh saya sudah turun berat badan sekian, udah mau kembali lagi, fine, tidak masalah. Ya, kita tidak memaksa. Tapi kalau badan teman-teman sendiri, badan Anda sendiri yang memberitahu, loh, kok saya begitu makan nasi lagi kok nggak enak lagi ya badannya? Jangan salahkan KF-nya. Karena kalau Anda menyalahkan KF, itu ada sesuatu tanda tanya besar. Pada saat menjalankan pertama kali, tidak ada masalah. Pada saat Anda menjalankan pertama kali, tidak ada masalah. Jadi, kalau Anda masih, misalnya, berharap bisa makan karbo, jangan tanyakan ke kita. Tanyakan ke tubuhmu, kenapa pada saat aku makan karbo, terus dulu sebelum ber-KF, kenapa aku saat makan karbo, tidak ada gejala, tapi makin lama, makin parameter kondisi metabolikku makin tidak sehat. Seperti yang di jurnal tadi bilang, lingkar pinggang mulai melebar, glukosa mulai naik, HbA1c mulai naik, trigliserid mulai naik, HDL mulai turun, tidak pernah repot bagus, dan mulai konsumsi obat. Jadi teman-teman jawab sendiri, tentukan sendiri, mau menerapkannya berapa lama, sebagai diet atau sebagai lifestyle. Ya, kalau lifestyle, teman-teman sudah ada di komunitas yang tepat, ya kan? Teman-teman juga banyak yang sudah menjalankannya berhari-hari, bukan cuma berhari-hari, tapi malah bertahun-tahun. Komunitas grup kita sudah sudah 380.000 member ya di Facebook. Jadi dan sudah rata-rata sudah 5 tahun. 3 tahun ke atas itu sudah banyak ya. Dan aku sendiri pun jadi host untuk TFH, Talk Show From Home, KF, bersama para warrior. Videonya juga ada di kanal. Jadi, pastikan sekali lagi, teman-teman, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Setiap kali ada video baru yang tayang, entah itu dari TFH, atau dari mana? Dari KF for Awam. Jadi, pastikan, teman-teman, selalu menyimak ya, karena ilmu-ilmu terbaru, bahasan-bahasan dalam bahasa awam akan selalu saya bahas bersama teman-teman dimanapun Anda berada. Oke, sampai jumpa dan selamat sehat. Bye-bye.